Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lainatu Sofia dengan nomor NIM 2158728, Prodi Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga, Konsentrasi Tata Rias, Fakultas Teknik Universitas PGRI Adibuana Surabaya, tahun angkatan 2021. Di sini saya akan mempresentasikan artikel yang bertema Paradigma Pendidikan Vokasi di Indonesia. Di sini saya mengambil judul Peran seorang guru dalam pengembangan profesionalitas sesuai tuntutan revitalisasi pendidikan vokasi. Pendahuluan. Perkembangan dunia pendidikan di Indonesia, khususnya pendidikan kejuruan, akan terus menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Hal ini dikarenakan tuntutan kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki daya saing. Kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas akibat pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi industrialisasi, dan teknologi informasi dan komunikasi, serta perubahan struktur ketenaga kerjaan dan perekonomian menjelang abad 21. Pendidikan kejuruan adalah suatu program pendidikan yang menyiapkan individu peserta didik menjadi tenaga kerja yang profesional, juga siap untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pendidikan vokasi atau kejuruan sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memainkan peran yang sangat strategis bagi terwujudnya tenaga kerja yang terampil. Dari berbagai kajian, bahwa peluang untuk memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan dari suatu negara akan semakin besar jika didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan kemampuan dasar untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan dan dinamika perkembangan yang tengah berlangsung. Jenjang pendidikan yang semakin tinggi, keterampilan keahlian yang berlatar belakang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kemampuan untuk menghasilkan produk-produk baik dari kualitas maupun harga, mampu bersaing dengan produk-produk lainnya di pasar global. Dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya saing SDM Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang revitalisasi SMK dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing SDM Indonesia, dan secara khusus Presiden memberikan instruksi kepada Mendikbud dan Menristekdikti. Sumber daya manusia dalam bidang pendidikan seperti guru memerlukan perhatian lebih dari pemerintah. Pasalnya, peningkatan peserta didik yang diperkirakan sebanyak 850.000 sampai tahun 2020 harus diikuti dengan peningkatan kompetensi guru-gurunya. Peningkatan kompetensi guru berguna untuk menyelenggarakan proses belajar mengajar yang efektif. Pembahasan. Peran seorang guru dalam pengembangan pendidikan vokasi. Peran pengajar yang baik meliputi kemampuan membangun perilaku peserta didik yang positif, mampu melakukan evaluasi diri untuk pengembangan, kemampuan melakukan pendekatan berbeda ke peserta didik yang memiliki kebutuhan dan karakter berbeda, dan seorang pengajar juga harus bisa menjadi teladan bagi peserta didiknya. Suatu lembaga pendidikan kejuruan harus memiliki pengajar yang memiliki kompetensi yang memadai untuk mampu menjalankan perannya. Seorang guru dalam pendidikan kejuruan adalah individu yang memiliki latar belakang teknis dan pengalaman kerja yang memadai di bidang teknis tertentu. Hal ini mutlak diperlukan agar pengajar kejuruan bisa menjadi model atau teladan bagi para peserta didik. Bahkan idealnya seorang instruktur di pendidikan kejuruan adalah para master di dunia kerja yang diutus untuk mendidik calon-calon master baru di masa depan. Proses pembelajaran di pendidikan kejuruan tidak hanya sekedar mentransfer knowledge dan skill, tetapi juga pembentukan sikap kerja yang selaras dengan bidang kerja masing-masing. Sistem pendidikan dan pelatihan yang mengadopsi keterampilan abad 21 akan berdampak pada beberapa paradigma pendidikan, seperti peserta didik menjadi pusat pembelajaran dan ketersediaan dalam melakukan blended learning sehingga perlu juga menguasai kecakapan dalam belajar dan berinovasi yang memiliki komponen antara lain yang pertama, berpikir kritis dan mengatasi masalah, yang kedua, kecakapan berkomunikasi dan berkolaborasi, dan yang ketiga, kreativitas dan inovasi. Di samping itu, fakta menunjukkan bahwa pendidikan vokasi belum link and match dengan studi atau dunia usaha atau industri. Pengembangan profesionalitas sesuai tuntutan revitalisasi pendidikan vokasi. Yang pertama, pengertian guru profesional.
Istilah profesional berasal dari kata profession atau pekerjaan yang berarti sangat mampu melakukan pekerjaan. Sebagai kata benda, proses berarti orang yang melaksanakan sebuah profesi dengan menggunakan profesiensi sebagai mata pencarian. Jadi, kompetensi profesional guru dapat diartikan sebagai kemampuan dan kenangan guru dalam menjalankan profesi keguruannya. Guru yang ahli dan terampil dalam melaksanakan profesinya dapat disebut sebagai guru yang kompeten dan profesional. Potensi profesional merupakan kemampuan yang berkaitan dengan penguasaan materi pembelajaran bidang studi secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan substansi keilmuan yang menaungi materi kurikulum tersebut, serta menambah wawasan keilmuan sebagai guru. Indikator esensi dari kompetensi ini meliputi yang pertama, memahami materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah. Yang kedua, memahami struktur, konsep, dan keilmuan koheren dengan materi ajar. Dan yang ketiga, memahami hubungan konsep antar mata pelajaran terkait. Yang keempat, menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari. Profesionalisme guru kejuruan sebagai pilar utama pendidikan. Guru dalam pengertian sistem pendidikan Indonesia adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan, dan menengah. Guru dalam konteks Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 lebih memiliki makna sebagai pekerjaan atau kegiatan profesi yang lebih mendekati makna teacher. Profesi adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Komitmen guru profesional. Komitmen merupakan kekuatan batin yang datang dari dalam hati seorang guru dan kekuatan dari luar guru itu sendiri tentang tugasnya yang dapat memberi pengaruh besar terhadap sikap guru berupa tanggung jawab dan responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Macam-macam komitmen guru profesional yaitu yang pertama, komitmen terhadap sekolah sebagai satu unit sosial, yang kedua, komitmen terhadap kegiatan akademik sekolah, yang ketiga, komitmen terhadap siswa-siswi sebagai individu yang unik, dan yang keempat, komitmen untuk menciptakan pengajaran bermutu. Di antara ciri-ciri komitmen guru profesional yaitu yang pertama, tingginya perhatian terhadap siswa-siswi, yang kedua, banyak waktu dan tenaga yang dikeluarkan untuk melaksanakan tugasnya, dan yang ketiga, banyak bekerja untuk kepentingan orang lain. Berikut merupakan contoh komitmen guru profesional. Yang pertama, tugas sebagai guru merupakan pancaran sikap batin. Yang kedua, siap melaksanakan tugas dimanapun. Dan yang ketiga, tanggap terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat. Kriteria guru profesional. Seorang guru yang profesional dalam bidangnya, yakni sebagai seorang pembelajar, harus memiliki beberapa karakteristik yang dapat membedakannya dengan guru yang tidak memiliki profesionalisme dalam bidangnya. Karakteristik tersebut antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi konseptual. Seorang guru mempunyai dasar teori dari pekerjaan yang menjadi konsentrasi keahliannya. Misalnya, seorang dosen teknologi pendidikan harus menguasai teori dasar dari ilmu teknologi pendidikan sehingga dapat menjalankan tugasnya sebagai dosen teknologi pendidikan dengan profesional. Kemudian yang kedua, kompetensi teknis. Seorang guru mempunyai kemampuan keterampilan dasar yang dibutuhkan dari pekerjaan dan menjadi konsentrasi keahliannya. Misalnya, seorang dosen teknologi pendidikan harus mampu dan terampil dalam menggunakan media pembelajaran, khususnya dalam menggunakan media yang berbasis high technology. Yang ketiga, kompetensi kontekstual. Seorang guru memahami landasan sosial, ekonomi, budaya, dan menjaga kelestarian lingkungan yang dikerjakan sesuai konsentrasi keahliannya. Kemudian yang keempat, kompetensi adaptif. Seorang guru mempunyai kemampuan penyesuaian diri dengan kondisi yang berubah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi seorang guru harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan iptek sehingga tidak gagal teknologi. Kemudian yang terakhir yaitu kompetensi interpersonal. Seorang guru harus mampu menyampaikan informasi dengan efektif agar penerima dapat menangkap informasi yang telah disampaikan dengan baik. Kesimpulannya yaitu,
Jabatan guru sebagai pendidik merupakan jabatan profesional. Oleh sebab itu, guru dituntut agar terus mengembangkan kapasitas dirinya sesuai dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan masyarakat, termasuk kebutuhan terhadap sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki kapasitas untuk mampu bersaing baik di forum regional, nasional, maupun internasional. Guru adalah suatu sebutan bagi jabatan, posisi, dan profesi bagi seseorang yang mengabdikan dirinya dalam bidang pendidikan melalui interaksi edukatif secara terpola, formal, dan sistematis. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dinyatakan bahwa guru profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal, pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Peran dan tugas guru kejuruan dalam praksis pendidikan diantaranya mengadopsi pesan sebagai guru, pengelolaan pembelajaran, rencana mengorganisasi pembelajar, melakukan evaluasi pembelajaran. Memiliki peran dan tugas akan tercermin dalam penampilan pelaksanaan tugas-tugas yang ditandai dengan keahlian baik dalam materi maupun metode pembelajaran. Keahlian yang dimiliki oleh guru profesional adalah keahlian yang diperoleh melalui suatu proses pendidikan dan pelatihan yang diprogramkan secara khusus. Keahlian tersebut mendapat pengakuan formal yang dinyatakan dalam bentuk sertifikat, akreditasi, dan lisensi dari pihak yang berwenang. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.